Selamat pagi. Kembali bersama saya, Evangelis Inneke Wahyudi, dalam acara Renungan Pagi bersama layanan Hope News of Prayer Semarang. Bapak Gembala Muda Ade Sugeng Wiguno. Mari kita siapkan hati kita untuk firman Tuhan kali ini. Oke, shalom alaikum rekan-rekan semuanya. Jumpa lagi dengan saya. Dan pada pagi hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan yang saya ambilkan dari kitab Injil Yohanan atau Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-21 dan beberapa ayat lainnya nanti ya. Oke, saya mulai dari ayat yang ke-21. Siapa yang memiliki perintah-perintahku dan memeliharanya, dia itulah yang mengasihi aku. Dan siapa yang mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku akan mengasihinya dan akan menyatakan diriku kepadanya. Ya, ayat yang ke-23 dikatakan, Yesus menjawab dan berkata kepadanya, jika seorang mengasihi aku, ia akan memelihara firman-Ku, dan Bapakku akan mengasihinya, dan kami akan datang kepadanya dan akan membuat tempat tinggal bersamanya. Ya, oke. Ayat ke-24 dikatakan, siapa yang tidak mengasihi aku, ia tidak akan memelihara firman-Ku, dan firman yang kamu dengarkan bukanlah milikku, melainkan milik Bapa yang telah mengutus aku. Aku telah mengatakan hal-hal itu kepadamu selagi tinggal bersama kamu. Oke, rekan-rekan semuanya, pada hari ini saya akan menyampaikan guideline terutama untuk jemaat GPF Hope ya. Akhir-akhir ini saya banyak mendengar ada orang-orang yang berkata, Pak, itu kan gak ada hubungan dengan keselamatan, gak usah dipikirin, yang kita pikirnya berhubungan dengan keselamatan aja gitu ya. Jadi kalau gak berhubungan dengan keselamatan, gak usah dipikirin ya. Tapi kita pikir ayat-ayat yang berhubungan dengan keselamatan aja. Nah, rekan-rekan saya pernah sampaikan bahwa kita gak bisa diberkati sebagai seorang anak kalau pikiran kita masih seorang hamba ya. Karena berkat buat anak beda dengan buat hamba ya. Kalau seorang hamba hanya mikirin perintah-perintah yang berhubungan dengan kebaikan dia, tetapi seorang anak akan mikirin hati daripada bapaknya ya, atau orang tuanya. Dan rekan-rekan, sebelum saya masuk ke pokok permasalahan, saya mau cerita dulu. Saya pernah cerita ini juga pada waktu ibadah. Apa ceritanya? Begini teman-teman. Pada suatu hari, ya kita tahu ya, ini kita udah mendekati hari raya Lebaran ya teman-teman. Dan kita yang tinggal di Indonesia, seringkali ada banyak kesempatan untuk kita berbagi pada waktu bulan Ramadan atau bulan puasa ya, terutama untuk hari Lebaran. Nah rekan-rekan, pada suatu hari seorang pemimpin ya di daerah tempat saya tinggal ini ya, kontak saya lalu dia berkata, Pak, kita butuh Pak dana untuk acara Lebaran ya, dan juga untuk THR Pak para karyawan di kelurahan ini ya, atau di daerah ini, boleh nggak kita minta partisipasi dari Bapak ya? Lalu saya bilang oke, nggak masalah, saya juga warga sini, jadi saya mesti partisipasi berapa, gimana caranya? Lalu dia bilang iya Pak, kita butuh ini segala macam. Dia jelaskan panjang lebar sehingga saya bilang sama dia, oke Pak, nggak apa-apa, nggak usah dikasih saya hitungannya. Kalau memang partisipasinya itu sukarela, ya udah Pak, saya akan kirim 2 juta rupiah Pak ya, atas nama saya dan keluarga saya dan juga teman-teman saya yang pokoknya kita tinggal di sini, kita rame-rame kita akan kirimkan 2 juta rupiah. Lalu saya panggil karyawan saya ya, saya bilang, Mas, tolong kasih 2 juta ini tunai, jangan sampai hilang loh ya. Kasih ini ya ke bapak itu ya, kamu kan tahu di mana alamat, kita sering urusan sama bapak itu. Tolong sampein aja 2 juta bilang dari Pak Sugeng ya, dia udah tahu kok. Oke. Lalu dia bilang oke Mas, siap Mas, pokoknya langsung Mas saya akan kirim ke rumah bapak itu ya. Lalu dia bilang sama saya, karyawan saya itu bilang oke Mas, saya kirim secepatnya ya. Nah 2-3 hari kemudian saya lupa, si bapak ini, pejabat di lingkungan saya ini telepon saya lagi ya, dia WA selalu, dia telepon saya, dia bilang Pak Sugeng, mohon maaf Mas, bukan lagi ya, tapi ingetin aja, kemarin kan Mas Sugeng udah komitmen katanya mau ngasih 2 juta. Oh iya Mas, sudah saya kasih kok Mas ke staf saya. Emang belum diterima ya? Belum itu Mas, tolong dicek lagi boleh gak Mas? Mungkin lupa ngirim. Saya panggil karyawan saya itu ya, Mas, saya bilang,
Itu kemarin 2 hari lalu kan saya udah bilang, tolong kirim nih uangnya 2 juta itu ke bapak itu. Ini kok belum nyampe, enggak kamu hilangin kan? Saya bilang gitu ya. Enggak mas, enggak saya hilangin kok, masih ada sama saya. Lalu dia kasih uang itu kembali ke saya. Ini mas dihitung aja mas, masih full 2 juta. Enggak saya ambil dan enggak ada yang hilang ya. Lalu saya tanya, oh iya saya percaya sama kamu, saya tahu kamu gak pernah ngambil. Tapi udah 2 hari kenapa belum diantar juga uangnya? Lalu karyawan itu bilang, iya mas, saya gak damai sejahtera. Ya, tepok jidat teman-teman. Saya suruh dia nganterin uang ke seorang yang saya suruh. Lalu sebagai seorang staff, dia gak anterin karena apa? Alasannya dia gak damai sejahtera. Nah rekan-rekan, kira-kira saya akan marah pada diri saya sendiri, atau pada karyawan saya itu ya, atau pada orang yang akan terima uang itu? Kira-kira saya akan marahin siapa? Betul, saya akan marahin staff saya. Kenapa? Karena sebagai seorang staff, harusnya dia nggak ada alasan nggak damai sejahtera. Kalau saya bilang kirim, ya dia kirim aja dong. Betul, dia nggak ambil uangnya, dia nggak curi uangnya, dan uangnya juga hilang teman-teman. Uangnya masih ada, tapi dia nggak kirim. Kenapa? Karena dia nggak damai sejahtera. Rekan-rekan, kalau hari ini Bapak Yahweh memerintahkan Anda untuk berbuat sesuatu, jangan Anda nggak lakukan dengan alasan nggak damai sejahtera. Ya, Anda sebagai hambanya Bapak Yahweh, lakukan aja ya, karena itulah bagian kita. Kalau ada perintah, lakukan. Nah rekan-rekan, sebagai hamba salah kalau nggak melakukan apa perintah tuannya. Tetapi gimana sebagai anak? Sebagai anak harus kita nggak mikirin itu perintah atau enggak, wajib atau enggak ya. Sebagai anak harus kita bikin apa? Bapakku akan disukakan hatinya kalau aku lakukan perintahnya. Makanya di sini di ayat tadi dikatakan Adonai Yesus berkata apa? Kalau kita menggenapi atau kita memegang, kita menjaga, menyimpan perintah-perintahnya, firman-Nya, maka Bapa akan mengasihi kita. Kenapa teman-teman? Kok bersyarat sih kasihnya? Betul, kasihnya bersyarat. Bapa mengasihi kita lebih kalau kita menjaga perintah-perintahnya ya. Jadi apapun juga perintahnya, biarpun sepertinya nggak berhubungan dengan keselamatan, kita wajib lakukan. Kenapa? Karena itu menyukakan hati Bapa. Seringkali ya teman-teman saya ya, yang beragama lain teman-teman ya, itu suka komplain sama saya. Kenapa? Karena dipikirnya, terutama sekali teman-teman ya, kalau udah percaya pada Tuhan Yeshua, nggak usah menghormati orang tua. Ya, padahal firman Tuhan berkata apa? Berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu. Tapi kan itu Torah, Pak. Kan Torah udah gak berlaku. Pak, ngapain sih Pak Tuhan dipikirin? Kan gak berhubungan dengan keselamatan. Jadi kalau berhubungan keselamatan, gak usah kita lakukan. Firman Tuhan berkata apa? Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ada tambahannya loh, supaya panjang umurmu di bumi. Jadi kalau Anda sakit-sakitan ya, kalau Anda itu banyak masalah kesehatan, ya, ingat teman-teman, mungkin karena Anda lupa menghormati orang tua Anda. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Gak wajib menuruti semua keinginannya, gak ada kewajiban kayak gitu. Tapi hormatilah. Jangan lakukan dengan tidak hormat teman-teman. Itu perintah Torah. Dan itu gak berhubungan dengan keselamatan ya. Sama dengan gak boleh ngerokok. Ada gak ayatnya? Gak boleh nyimeng, ngegelek, ngeganja, nginek. Ada gak ayatnya? Coba Anda cek di firman Tuhan, di Alkitab yang Anda pegang. Adakah perintah dilarang ngegelek? Saya jamin gak ada kata ngegelek teman-teman. Saya jamin gak ada kata dilarang nyimek ya dalam Alkitab Anda ya. Bukan berarti karena gak ada nggak usah lakukan. Firman Tuhan berkata apa? Kamu ini tubuhnya ini adalah bait Roh Kudus. Jadi jangan kamu rusakkan, karena barang siapa yang merusakkan bait Roh Kudus akan terima akibatnya ya. Ada konsekuensinya. Ya karena kalau walaupun gak berhubungan sama keselamatan, itu firman Tuhan lakukan aja. Karena firman Tuhan itu ada untuk kebaikan kita ya. Dikatakan di firman Tuhan bahwa Torah Tuhan itu sempurna. Jadi kalau ada perintah, lakukan aja. Minimal usahakan Anda bisa lakukan, walaupun gak berhubungan keselamatan. Jadi buat Anda yang alirannya itu, Pak, kalau gak berhubungan keselamatan, gak usah dipikirin Pak. Saya harap Anda bertobat ya. Jangan Anda punya mentalitas seperti hamba. Kalau gak ada untungnya buat Anda, bebas, mesti lakukan. Jangan. Karena firman Tuhan
semuanya termasuk perjanjian lama yang sering disebut orang dengan Torah itu ada untuk kebaikan kita, ya. Jadi tetap melakukan firman Tuhan, minimal usahakan melakukan firman Tuhan, ya. Terakhir teman-teman, saya pernah ada orang ngomong soal makanan, ya. Kita wajib nggak melakukan kosher? Saya cuma ngomong satu kali sebagai guideline Anda sebagai jemaat, ya. Guideline-nya adalah kalau ada di firman Tuhan, usahakan lakukan, walaupun nggak berhubungan sama keselamatan, ya. Saya tahu, ya, makan babi, makan lindung itu nggak membuat Anda masuk neraka. Saya tahu, ya, karena darah Yesua lebih dahsyat daripada darah babi. Saya percaya itu teman-teman. Tetapi kalau itu dari firman Tuhan, kalau itu dari Torah, maka usahakan lakukan. Kenapa? Karena ilmu saintifik sekarang itu belum sempurna, jauh dari sempurna. Tapi firman Tuhan berkata Torah itu sempurna, ya. Jadi lakukan aja. Karena apa? Karena Torah ditulis untuk kebaikan manusia. Saya nggak tahu kenapa alasannya, tapi Torah ditulis untuk kebaikan manusia, ya. Ada yang bilang jijik makan babi. Kenapa? Karena babi ternyata tuh kotor banget, ya. Kubangan, tinggal di kubangan kotor banget, iya. Tapi still kalau kita di negara barat di mana peternakan babi juga sangat bersih, teman-teman, tetap firman Tuhan berkata jangan makan daging babi. Jadi jangan makan daging babi. Kenapa? Bukan karena keselamatan rekan-rekan, tapi karena saya tahu ada rahasia firman Tuhan yang belum dibuka oleh ilmu pengetahuan zaman sekarang. Saya belum tahu sebabnya apa, ya. Tapi menurut saya kalau itu ditulis di firman Tuhan, lakukan aja. Karena firman Tuhan itu ditulis bukan karena Bapak Yahweh lagi iseng, bukan lagi iseng, ya. Bukan karena dia lagi nganggur kurang kerjaan, bukan. Tapi untuk kebaikan kita, ya. Jadi rekan-rekan, hari ini kenapa Sabat itu hari Sabtu? Kenapa kita ibadahnya GPF hari Sabtu, bukan hari lain? Bahkan dia bilang, Pak, emang salah Pak sebagai orang Indonesia saya ibadahnya hari Minggu karena gue liburnya Minggu. Saya bilang jangan adu saya sama negara, jangan. Kita sebagai talmidnya Yesua, kita lakukan apa yang Yesua lakukan. Yesua nggak makan babi, jangan makan babi. Yesua kalau hari Sabat pasti datang ke sinagoga atau ke bait suci. Kita lakukan yang sama karena kita ini muridnya Tuhan Yesua, ya. Jadi terakhir teman-teman, kita lakukan firman Tuhan bahkan yang gak ada hubungan keselamatan sekalipun. Karena apa? Karena kita ini seorang anak. Anak itu mikir bapaknya itu pasti lebih pintar dari dia. Bapaknya lebih bijaksana, lebih tahu. Bapaknya itu perlu disenangkan. Jadi kita lakukan firman Tuhan kenapa? Karena kita mau menyenangkan hati Bapa Surgawi kita. Bukan kita bilang, tapi kan udah merdeka, udah bebas dari hukum, ya. Teman-teman, betul. Hamba akan berkata, kan gak wajib, ya gak usah dong. Tapi seorang anak akan berkata, Pak, kalau Papa disukakan dengan itu, karena itu perintah Papa yang suruh, aku akan lakukan. Aku gak tahu kenapa Pak, tapi aku anakmu. Kalau Papa bilang pergi, aku pergi. Kalau Papa bilang beli, aku beli. Kalau Papa bilang kamu di rumah aja nak, gak usah mudik, aku di rumah aja dan gak mudik, ya. Kita turuti kehendak daripada Bapa Surgawi. Kita turuti Torah, bukan karena keselamatan atau keselamatan, tapi karena kita mengasihi Bapa kita. Itulah mental anak. Dan anak itu ahli waris. Berkatnya anak beda dengan hamba. Saya mau jadi anaknya Bapak Yahweh. Gimana dengan Anda? Kalau Anda mau dikasih oleh Bapak Yahweh, firman Tuhan Yesus berkata apa? Yang menjaga perintahnya Tuhan Yesus, menjaga perintah Bapa. Karena Tuhan Yesus berkata itu bukan dari aku loh perintahnya. Firman itu bukan dari aku, tapi dari Bapakku. Kalau Anda mau dikasih oleh Bapak Yahweh, usahakan lakukan firman Tuhan. Saat Anda nggak mampu lagi, it's okay, nggak apa-apa. Tapi minimal kita lakukan yang terbaik untuk berusaha melakukan firman daripada Bapak Yahweh. Dalam nama Yesus Al-Masih, diberkatilah Anda sebagai seorang anak, bukan seorang hamba. Karena anak punya berkat yang beda daripada bapaknya. Karena anak adalah ahli waris. Maka bertindaklah seperti seorang anak, seorang ahli waris. Dalam nama Yesus Al-Masih, Bapak Yahweh berkati Anda dahsyat luar biasa. Dalam nama Yesus Al-Masih, haleluya, amin. Telah kita dengarkan firman Tuhan untuk kali ini. Besar harapan kami Anda telah diberkati dengan firman Tuhan. Nantikan firman Tuhan bersama kami, layanan Hope Hills of Prayer Semarang, di lain kesempatan. Tuhan memberkati.